Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh minggu keempat. Untuk itu, sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai, silahkan kalian absen terlebih dahulu melalui grup WhatsApp, kemudian berdoa, membaca Al-Quran dan sholat duha. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Pada penjumlahan bilangan bulat, pertukaran letak suku-sukunya tidak memengaruhi hasil penjumlahan. Perhatikan sifat komutatif pada penjumlahan berikut. Contoh, negatif 18 ditambah 54 sama dengan 36. Kemudian 54 ditambah kurung buka negatif 18 kurung tutup sama dengan 36. Nah, ini negatif 18 ditambah 54 sama dengan 54 ditambah negatif 18. Jadi ditukar ya. 54-nya ke depan, kemudian negatif 18-nya ke belakang. Ini sama dengan 36. Jadi hasilnya sama ya, tidak memengaruhi hasil penjumlahan. Kemudian contoh 2, negatif 22 ditambah negatif 65 sama dengan negatif 87. Kemudian kita tukar negatif 22 ditambah kurung buka negatif 65 kurung tutup sama dengan, nah ini pertukaran, jadi sama dengan 65 ditambah negatif 22 sama dengan hasilnya negatif 87. Jadi itu penjumlahannya sama ya hasilnya antara lajur kanan dan lajur kiri. Sifat seperti itu disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi rumusnya sini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, ditukar. Perhatikan sifat komutatif pada perkalian berikut. Nah, ini sifat komutatif pada perkalian. Yang tadi di atas itu sifat komutatif pada penjumlahan. Negatif 14 dikali 27 sama dengan negatif 378. Nah, ini hasilnya, hasil pertukarannya negatif 14 dikali 27. Kemudian kita tukar sama dengan 27 dikali negatif 14. Jadi ini ditukar ya antara lajur kiri dengan lajur kanan. Hasilnya sama-sama negatif 378. Nah, ini contohnya. Nah, sifat seperti itu disebut sifat komutatif pada perkalian. Jadi secara umum sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan A dan B sembarang bilangan bulat. Nah, ini latihannya. Silahkan kalian lengkapi titik-titik di bawah ini. Ini silahkan kamu kerja di buku ataupun di kirim di Google Classroom. Kemudian yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Perhatikan sifat asosiatif pada penjumlahan berikut. 42 ditambah dalam kurung negatif 60 kurung tutup ditambah 84. Nah, asosiatif ini yaitu asosiatif penjumlahan. Nah, ini kemudian hasilnya 42 ditambah
dalam kurung 60 ditambah 84. Jadi negatif 60-nya dengan 84 ini dijadikan satu ya, atau dikelompokkan. Jadi 42 ditambah negatif 60 ditambah 84 kurung tutup sama dengan 42 ditambah 24. 24 ini hasil dari negatif 60 ditambah 84. Maka hasilnya 66. Kemudian lajur sebelah kiri juga sama. Ini hasilnya 66. Ternyata hasil kedua bentuk penjumlahan di atas adalah sama. Jadi dapat ditulis dalam kurung 42 ditambah kurung buka negatif 60 kurung tutup ditambah 84 sama dengan 42 ditambah negatif 60 ditambah 84 kurung tutup. Jadi hasilnya sama-sama 66. Ini yang namanya disebut sifat asosiatif pada penjumlahan. Jadi dapat ditulis dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi ini dikelompokkan. Sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Nah, contoh dalam kurung 25 dikali negatif 8 kurung tutup dikali 4. Ini 25 dikali negatif 8 dikali 4. Kemudian negatif 200 dikali 4, negatif 200 ini hasil dari 25 dikali negatif 8 sama dengan negatif 200 dikali 4 sama dengan negatif 800. Kemudian yang kedua, ini 25, pengelompokan kedua 25 dikali negatif 8 dikali 4. Jadi 25-nya dikeluarkan. Kemudian negatif 8 dikali 4-nya dikelompokkan. Ya 25 dikali negatif dalam kurung negatif 8 dikali 4 sama dengan 25 dikali negatif 32. Negatif 32 ini hasil dari negatif 8 dikali 4. Jadi 25 dikali negatif 32 sama dengan negatif 800. Hasilnya sama-sama. Nah, dapat ditulis juga 25 dikali negatif 8 dikali 4. Jadi yang dikurung itu 25 dikali negatif 8. 4-nya di luar kurung. Kemudian sama dengan 25 dikali dalam kurung negatif 8 dikali 4. Kemudian 25 ini dikeluarkan, kurung ini negatif 8 dikali 4. Jadi hasilnya sama-sama negatif 800. Nah, ini dapat ditulis juga pada perkaliannya A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Bapak ulangi, dalam kurung A dikali B dikali C, kemudian sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Ini hasil rumus asosiatif pada perkalian. Silahkan kalian kerjakan halaman 26. Lengkapilah titik-titik di bawah. Silakan kerjaan di buku, kemudian hasilnya dikirimkan melalui Google Classroom atau melalui buku yang nanti dikumpulkan. Demikian mata pelajaran matematika hari ini. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.